Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Setelah sempat libur selama 2 minggu berturut-turut karena Oda Sensei kurang sehat, akhirnya manga One Piece chapter ke-992 rilis juga. Oleh sebab itu, jika manga One Piece chapter terbarunya telah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat yang lupa, pada chapter lalu di akhir ceritanya kita memang telah diperlihatkan dengan adegan yang sangat mengagumkan, yaitu saat Kinemon berhasil menebas jurus semburan api milik Kaido. Makanya saya kira di chapter kali ini di awal-awal ceritanya kita akan langsung diperlihatkan dengan kelanjutan dari pertarungan itu. Tapi ternyata tidak demikian. Soalnya pada chapter kali ini di halaman pertamanya kita malah ditunjukkan dengan adegan perbincangan Big Mom dengan Perospero, di mana Perospero yang menyatakan menentang keputusan Big Mom beraliansi dengan Kaido. Alasannya karena menurut Perospero dia ingin melihat Big Mom menjadi raja bajak laut. Akan tetapi meski putra tertuanya tidak setuju dengan keputusannya, Big Mom sama sekali tidak mau mendengarkan. Malahan mendengar protes dari putra tertuanya itu, Big Mom malah balik bertanya apakah Perospero tidak bisa percaya dengan keputusan yang dibuat ibunya sendiri. Oleh sebab itu, setelah mendengar jawaban dari Big Mom, Perospero mengatakan kalau dirinya tidak perlu khawatir lagi. Meski saat Perospero mengatakan persetujuannya itu ditunjukkan kalau dia sangat ketakutan jika dilihat dari raut wajahnya. Namun saat saya memperhatikan perkataan Big Mom dengan Perospero ini, jujur saja ada yang mengganjal pemikiran saya, yaitu adanya sebuah indikasi kalau bahwasanya sejak awal alasan Big Mom beraliansi dengan Kaido hanyalah untuk memperlancar tujuannya sendiri. Dan jika tujuannya sudah tercapai, maka besar kemungkinan Big Mom akan mengkhianati aliansinya dengan Kaido. Dan untuk sekarang yang bisa saya tebak dari tujuan Big Mom beraliansi dengan Kaido ada dua hal, yakni yang pertama adalah untuk melancarkan tujuannya membalas dendam kepada Luffy. Sedangkan yang kedua adalah untuk mencuri salinan Red Poneglyph yang dimiliki oleh Kaido. Akan tetapi yang mengejutkannya di saat Perospero sedang berbicara dengan Big Mom, rupanya Marco juga berada di sana. Dan setelah mendengar jawaban Big Mom mengenai aliansinya dengan Kaido yang ditentang oleh Perospero, Marco dengan santainya mengatakan jadi tujuan aliansi kita sudah tidak bisa lagi tercapai. Karena ternyata sebelum sampai ke tempat itu, Perospero telah meminta bantuan untuk mengalahkan Kaido kepada Marco. Namun saat melihat Marco, Big Mom malah mengejek dengan mengatakan dia sama sekali tidak menyangka kalau laki-laki sehebat Marco serta sisa-sisa pasukan Shirohige yang tengah kesusahan malah masih mau mengulurkan tangan kepada bocah seperti Luffy. Tapi meskipun dirinya telah diejek oleh Big Mom, Marco sama sekali tidak tersinggung. Karena Marco menjawab kalau Big Mom telah salah paham dengan arti sisa-sisa pasukan. Lantaran menurut Marco sekarang mereka yang telah ditinggalkan sudah menjadi bebas dan sudah tidak lagi terikat dengan kata-kata Shirohige. Jujur saja saya sendiri cukup terkejut saat mendengar Marco mengatakan kalau dirinya sekarang sudah tidak terikat dengan kata-kata Shirohige. Padahal awalnya saya kira alasan kenapa Marco pergi ke Wano dan menolong Luffy adalah karena dia masih mengingat perkataan Shirohige saat perang di Marineford dulu. Akan tetapi jika dilihat dari kata-kata Marco yang mengatakan kalau dirinya sekarang telah bebas, itu berarti ada kemungkinan kalau dulu Shirohige pernah melarang semua anak-anaknya untuk membalas dendam kepada Kaido atas kematian Oden. Oleh sebab itu, karena sekarang dia sudah bebas lantaran Shirohige sudah meninggal setelah mengetahui kalau Luffy berencana untuk mengalahkan Kaido, maka Marco melihat kesempatan itu sebagai jalan untuk membalas dendam dan akhirnya memutuskan untuk menolong Luffy. Makanya dia juga sekaligus membawa Izo bersamanya yang pastinya juga ingin membalas dendam atas tewasnya Oden. Big Mom mendengar jawaban dari Marco malah terlihat senang dengan mengatakan lakukan saja sesukamu. Yang itu berarti kemungkinan menurut Big Mom meski Marco kuat, namun mantan komandan divisi pertama bajak laut Shirohige itu tidak akan bisa menghalangi rencananya. Setelah itu barulah cerita dialihkan di mana kita ditunjukkan dengan Carrot beserta Wanda. Dan entah mendapat informasi dari siapa, ternyata Carrot telah mendengar kalau Perospero juga berada di Pulau Onigashima. Oleh sebab itu, Carrot yang ingin membalas dendam kepada orang yang telah membunuh Pedro langsung lari untuk mencari keberadaan Perospero yang diikuti oleh Wanda di belakangnya. Jadi kalau menurut saya besar kemungkinan kalau yang nanti akan bertarung dengan Perospero adalah Carrot yang dibantu oleh Wanda.
Sedangkan untuk Luffy pada chapter kali ini akhirnya dia bisa bebas menuju ke tempat Kaido berada. Soalnya seperti yang kalian tahu sendiri kalau pada awalnya Luffy memang agak kesulitan untuk pergi ke tempat Kaido. Lantaran dia selalu saja dihadang oleh para anak buah Kaido yang tidak ingin Luffy bertarung dengan Kaido. Di sisi lain, rupanya sampai sekarang Yamato masih belum berhasil mengejar Momonosuke yang telah dibawa kabur oleh Shinobu. Dan Shinobu meski sudah disuruh berhenti oleh Yamato, pastinya dia tidak akan pernah melakukannya. Sebab siapa yang akan mau berhenti ketika dirinya sedang dikejar oleh orang aneh yang mengaku sebagai Oden. Selain kita, pada chapter kali ini ditunjukkan dengan aksi kejar-kejaran antara Yamato dengan Shinobu yang membawa Momonosuke bersamanya. Kita juga bisa menyaksikan kalau bahwasanya Black Maria meskipun sekarang keadaan di Pulau Onigashima sedang kacau, dia malah sedang asik memainkan samisen untuk menghibur para gadis yang ada di sekitarnya. Dan ada kemungkinan para gadis itu adalah kru dari bajak laut yang dulu dikapteni oleh Black Maria. Soalnya seperti kata King dulu kalau semua anggota Tobiropo dulunya adalah kapten dari bajak laut masing-masing. Makanya saya bisa beranggapan kalau para gadis itu adalah anak buah Black Maria. Akan tetapi jika kalian perhatikan saat Black Maria memainkan samisennya itu, dia juga mengumandangkan sebuah lagu. Dan lagu yang dinyanyikan oleh Black Maria seperti menggambarkan pertemuan Kaido dengan anggota Akazaya Nine yang sekarang memang tengah bertarung. Namun tetap saja apa yang dilakukan oleh Black Maria ini tergolong aneh. Alasannya kenapa dia tidak ikut membantu bertarung dan malah asik bermain samisennya. Dan inilah kejadian yang pastinya sudah banyak orang yang menanti-nantikannya. Yap, itu adalah ditunjukkannya pertarungan Kaido melawan kelompok Akazaya Nine yang sekarang sudah tidak ada gangguan lagi setelah Jack berhasil dikalahkan dengan cukup mudah oleh duo Nekomamushi serta Inuarashi. Dalam pertempuran ini, meski yang dihadapi adalah Kaido, kelompok Akazaya Nine terlihat sama sekali tidak gentar ataupun merasa ragu. Karena memang sejak awal ke-9 anggota Akazaya Nine sudah siap mati saat memulai pertarungannya dengan Kaido. Dan mengejutkannya, ternyata saat Kaido berubah ke bentuk naganya, dia bukan cuma bisa menyemburkan napas api saja. Melainkan dengan erangannya, Kaido juga bisa menciptakan teknik halilintar. Dan serangan halilintar Kaido pun bisa dibilang sangat kuat sekali. Buktinya dengan sekali serangan saja tanah-tanah di sekitar tempat pertempuran langsung retak dan berterbangan. Akan tetapi meski serangan Kaido sangat dahsyat, bukan berarti kelompok Akazaya Nine tidak mampu melawan. Lantaran dengan celah yang sangat sempit itu, Nekomamushi bisa melancarkan serangannya dan berhasil mengenai Kaido. Dan cakaran Nekomamushi itu pun juga bisa melukai tubuh Kaido yang dikatakan kebal terhadap senjata. Tentu saja serangan pembuka yang berhasil dilancarkan oleh Nekomamushi itu tidak disia-siakan oleh teman-temannya. Karena setelah itu Kawamatsu sang kapal langsung menyambut Kaido dengan tebasan pedangnya. Dan melihat serangan para anggota Akazaya Nine berhasil melukai Kaido terang saja membuat para anak buahnya terkejut. Sebab mereka masih merasa tidak percaya kalau kaptennya bisa dilukai. Memang benar Kaido masih bisa memberikan perlawanan saat dia menghadapi kelompok Akazaya Nine. Tapi karena dia sekarang memang sedang bertarung dengan 9 orang, meski Kaido bisa melawan salah satu dari mereka, ke-8 orang lainnya masih bisa menyerang Kaido. Dan serangan mereka pun juga bisa melukai tubuh Kaido. Yang hal itu pastinya membuat Kaido terkejut dan merasa heran. Sebab Kaido sendiri mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mengerti kenapa serangan ke-9 anggota Akazaya Nine bisa melukainya. Padahal serangan ke-9 orang itu sangat berbeda dengan serangan yang digunakan Oden dulu untuk melukainya. Namun kalau menurut saya yang paling menarik dari serangan ke-9 anggota Akazaya Nine ini ialah jurus yang digunakan oleh Raizo. Soalnya pada chapter kali ini Raizo dengan teknik gulungan ninjanya bisa menyerap nafas api milik Kaido dan setelah itu serangan napas api itu diarahkan kembali kepada pemiliknya. Dan ternyata serangan napas api itu juga bisa melukai Kaido. Bahkan sampai membuat kapten bajak laut binatang buas ini merasakan kesakitan. Memang benar pertarungan antara kelompok Akazaya Nine dengan Kaido sangat sengit sekali. Namun meski begitu kita masih ditunjukkan dengan cerita flashback mengenai Oden dari ingatan Kinemon. Dan dalam ingatan Kinemon itu kita ditunjukkan dengan adegan di mana Oden berencana mengejarkan teknik Nitoryu-nya. Meskipun pada akhirnya para pengikut Oden itu menolak tawaran tuannya tersebut dengan alasan karena mereka memiliki gaya bertarung sendiri.
Padahal kenyataannya menurut Toki alasan kenapa mereka tidak mau diajari teknik Nito Ryu oleh Oden karena mereka masih belum memutuskan mengenai siapa yang nanti akan menjadi murid nomor 1 Oden. Bahkan untuk memperebutkan posisi murid nomor 1 ini menurut Toki mereka sampai ada yang hampir mati. Yang itu menurut Toki membuktikan kalau mereka semua sangat menyukai Oden. Dan selain itu, di cerita flashback ini kita juga bisa melihat saat Oden berencana menjelaskan mengenai teknik Ryuo atau bisa dibilang teknik Bushoku Haki tingkat tinggi tersebut. Tapi sayangnya meski Oden berencana menjelaskan teknik Ryuo, para pengikutnya saat itu sepertinya malah terlihat tidak tertarik bahkan seperti tidak peduli. Soalnya seperti yang kalian lihat sendiri kalau Oden sampai diperlihatkan berwajah kesal ketika dia menyuruh para pengikutnya untuk mendengarkan penjelasannya. Namun meski dulu sepertinya mereka terlihat tidak tertarik dengan penjelasan Oden mengenai teknik Ryuo, ternyata kelompok Akazayanen ini masih mendengarkan penjelasan Oden. Buktinya pada chapter kali ini Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji menunjukkan kalau mereka berempat bisa menggunakan teknik Ryuo. Malahan bukan cuma teknik Ryuo saja yang pada chapter kali ini mereka tunjukkan, melainkan mereka berempat juga bisa menggunakan teknik Nito Ryu milik Oden. Yang hasilnya dengan teknik Nito Ryu digabungkan dengan teknik Ryuo, Kinemon, Denjiro, Inuarashi, dan Asura Doji berhasil menebas dan melukai kembali Kaido. Dan menariknya teknik gabungan Nito Ryu dengan Ryuo yang dilancarkan oleh keempat orang ini berhasil menebas tepat di bekas luka yang ada di perut Kaido. Yang bekas luka tersebut merupakan bekas luka yang dulu berhasil ditorehkan oleh Oden dengan teknik pedangnya. Jujur saja alur cerita One Piece di Wano ini kalau menurut saya semakin seru dan semakin menarik lagi. Lantaran siapa sangka kalau kelompok Akazayanen bisa sampai segitunya menyudutkan Kaido. Akan tetapi saya tetap meyakini kalau nantinya entah kenapa kelompok Akazayanen pasti dapat dikalahkan oleh Kaido meskipun sekarang mereka tengah unggul. Karena saya sampai saat ini masih yakin kalau yang nanti akan mengalahkan Kaido adalah Luffy, sang tokoh utama dalam cerita One Piece dan sekaligus karakter favorit kita semua. Nah itulah yang dapat saya bahas dari manga One Piece chapter ke-992 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.